Pernah nggak kamu lihat sebuah ruko yang tokonya gonta-ganti? Hari ini, kedai kopi estetik. 3 bulan kemudian, berubah jadi restoran Jepang. Terus, beberapa bulan lagi, tiba-tiba jadi toko roti. Setiap lewat, kamu sampai bingung. Ini bukan kemarin jualan ramen ya? Fenomena ini bukan hal aneh. Di kota-kota besar, toko-toko kayak gini muncul dan hilang. Kayak efek magic. Dan kalau kamu pikir ini cuma masalah kurang laku, ternyata nggak sesimpel itu. Banyak data bilang kalau 30-40% bisnis kecil di Indonesia gagal dalam tahun pertama dan lebih dari 80% nggak bisa bertahan sampai 5 tahun. Angka yang serem banget ya. Tapi yang lebih menarik adalah alasan di balik kegagalan itu. Ternyata penyebabnya bukan cuma produk jelek, bukan kurang modal, bukan salah pilih lokasi. Penyebab utamanya adalah pemilik bisnis nggak pernah memetakan bisnisnya secara menyeluruh. Mereka cuma fokus ke promosi atau cuma fokus bikin produk yang menurut mereka bagus, tapi lupa mikirin pondasi lain yang jauh lebih penting yang justru jadi penentu umur bisnis. Hari ini, kita bakal ngobrol santai soal itu. Bayangin ada 2 orang buka usaha kopi, yang satu sebut aja Dimas, dia jago bikin kopi, modal oke, konsep tempat menarik, setiap hari dia sibuk banget, ngatur karyawan, belanja bahan, buat konten, jawab chat pelanggan, sampai lupa makan. Tiap bulan order lumayan, tapi entah kenapa uang selalu habis. Capek iya, tapi bisnisnya nggak terasa maju. Sekarang orang kedua, namanya Rani. Produknya biasa aja, modal malah lebih kecil, tapi dia mulai semuanya dengan satu halaman besar yang disebut bisnis model canvas. Bukan teori ribet, bukan spreadsheet yang bikin puyeng, cuma satu kanvas besar yang nunjukin 9 bagian penting dalam sebuah bisnis. Dan yang menarik, setelah 1 tahun, usaha Rani stabil dan berkembang, sementara usaha Dimas tutup sebelum ulang tahun pertamanya. Kenapa bisa beda banget? Karena Dimas jalan tanpa peta, sedangkan Rani ngerti seluruh sistem bisnisnya sebelum jalan. Hari ini kita bahas dengan santai pelen-pelen tapi lengkap. Apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu? Dan gimana cara kamu tahu apakah ide bisnismu layak dijalankan atau cuman bikin kamu buang-buang tenaga dan modal? Ini penting banget, apalagi buat kamu yang pengen mulai bisnis tapi masih bingung harus mulai dari mana. Komponen pertama adalah hal paling dasar. Siapa yang kamu layani? Banyak orang mau jual apa aja ke siapa aja. Padahal itu strategi tercepat untuk bikin bisnis bangkrut. Contohnya gini, kamu buka laundry, kalau targetnya adalah karyawan kantoran usia 25 sampai 35, maka kamu tahu mereka sibuk, butuh cepat, nggak mau ribet, jam kerjanya padat, dan tinggal di area apartemen atau kos. Dengan tahu ini, kamu bisa bikin layanan yang nempel ke kebutuhan mereka. Misalnya, ada layanan ekspres 3 jam, ada penjemputan, ada paket mingguan, bahkan pembayaran non-tunai. Semakin spesifik segmennya, semakin mudah bisnis bergerak. Selanjutnya, value proposition. Ini alasan kenapa orang mau bayar kamu. Bukan sekadar fitur produk, tapi manfaat yang terasa. Contoh, restoran keluarga yang punya area bermain anak. Ini membuat orang tua merasa aman dan nyaman. Atau software pengelola bisnis yang nyatuin stok, laporan keuangan dan penjualan. Ini bikin pemilik usaha hemat waktu dan tenaga. Atau laundry yang ekspres yang membuat pelanggan hemat waktu. Nilai unik ini yang bikin pelanggan bilang, kayaknya gue harus beli ini.
Lalu yang ketiga, channels atau saluran bagaimana pelanggan mendapatkan produkmu. Produk bagus tapi channel salah, sama dengan jualan nggak jalan. Channel adalah jalur perjalanan produk ke pelanggan. Bisa lewat toko, fisik marketplace, reseller, website, media sosial, live shopping, atau kombinasi. Misalnya, bisnis skincare. Kalau targetnya anak muda, TikTok Shop bisa jauh lebih efektif dibanding buka toko fisik. Intinya, temui pelanggan di tempat mereka sering nongkrong. Yang keempat, customer relationships atau gimana kamu ngejaga mereka. Ini bagian yang sering banget dilupain. Padahal dapetin pelanggan baru itu mahal. Yang jauh lebih murah adalah menjaga pelanggan lama. Cara menjaga pelanggan tuh bisa dengan membership, follow up di WhatsApp, kasih reminder, bikin komunitas, program loyalitas, sampai punya database pelanggan yang rapi. Sekarang banyak bisnis pakai sistem CRM, biar data pelanggan nggak tercerai-berai. Kalau database rapi, retensi naik, omzet pun ikut naik. Sekarang kita bahas revenue streams, atau dari mana aja uang masuk. Uang masuk bukan cuma dari jualan utama. Kadang bisnis yang kamu kira cuma punya satu sumber, ternyata bisa punya 5 sumber pendapatan. Contoh, bisnis kopi bisa dapat uang dari penjualan kopi, merchandise, kelas barista, franchise, sampai kerja sama event. Bisnis kreatif bisa dapat dari jasa, lisensi, sponsorship, afiliasi, dan produk digital. Semakin jelas sumber pendapatannya, semakin mudah kamu lihat potensi bisnis. Lanjut ke key resources, yaitu aset penting yang kamu punya. Ini semua hal yang bikin bisnismu tetap bisa berjalan. Bisa berupa tim, teknologi, hak cipta, database pelanggan, stok barang, mesin, sistem kerja, sampai brand itu sendiri. Contohnya, bisnis fashion lokal. Resource pentingnya adalah desain eksklusif dan tim kreatif yang solid. Tanpa ini, mereka cuma jadi toko baju biasa. Komponen ketujuh adalah key activities, yaitu aktivitas harian yang menentukan bisnis bisa jalan atau enggak. Ini pekerjaan penting yang harus kamu lakukan setiap hari. Contohnya, produksi, packing, posting konten, bayar supplier, follow pelanggan, manajemen stok, dan input data. Kalau aktivitas inti ini berantakan, bisnis gampang goyah, bahkan sebelum berkembang. Lalu ada key partnerships atau kerjasama yang menentukan kelancaran bisnis. Pemasukan bisa naik karena partner, tapi bisnis bisa kacau karena partner juga. Partner di sini bukan cuma investor, tapi juga supplier, logistik, platform, reseller, komunitas, sampai distributor. Contoh, supplier bahan baku telat 1 minggu, operasionalmu bisa langsung ambruk. Makanya hubungan sama partner itu krusial. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah cost structure atau peta biaya bisnismu. Ini pemetaan seluruh biaya yang ada. Ada biaya tetap seperti sewa, gaji, listrik, dan lisensi software. Ada juga biaya variabel seperti bahan baku, ongkos kirim, biaya promosi, dan komisi. Bisnis bisa gagal bukan karena nggak laku, tapi karena biayanya nggak pernah dimonitor. Banyak usaha kehabisan modal hanya karena nggak ngerti arus kas, nggak punya catatan keuangan, dan nggak tahu biaya mana yang sebenarnya memakan keuntungan. Sekarang, gimana cara tahu bisnismu layak atau enggak? Coba lihat keseimbangan tiap blok tadi. Segmen pelanggan cocok nggak sama nilai yang kamu tawarin? Channel dan relationship sudah mendukung pertumbuhan belum? Revenue cukup buat nutup cost structure. Resource dan partner kamu kuat nggak buat mendukung aktivitas inti? Kalau ada satu blok yang rapuh, itu sinyal
Kalau ada 2 blok rapuh, itu bahaya. Kalau 3 blok rapuh, lebih baik revisi ide bisnismu sebelum keluar modal besar. Zaman sekarang, menjalankan bisnis sebenarnya lebih mudah karena ada teknologi dan AI. Dulu kalau mau monitoring gudang, harus cek satu-satu. Sekarang, kamu tinggal pakai sistem bisnis yang otomatis. Stok bisa dipantau real time, laporan keuangan tinggal klik, invoice bisa tergenerate otomatis. AI bahkan bisa memprediksi kapan stok mau habis. Bahkan AI bisa membagi tugas ke tim yang tepat. Intinya, teknologi bikin bisnis lebih efisien, lebih rapi, dan lebih cepat berkembang. Pada akhirnya, bikin bisnis itu nggak serumit yang kamu pikirkan. Yang bikin rumit adalah kalau kamu jalan tanpa peta. Bisnis model kanvas itu kayak bikin fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumah tahan gempa. Kalau asal bangun, ya roboh duluan sebelum ditempati. Jadi, sebelum mulai usaha, atau kalau kamu sudah punya usaha sekarang, coba deh duduk sebentar dan patahin semuanya. Kadang, satu halaman kanvas ini bisa menyelamatkan kamu dari kerugian ratusan juta. Semoga ini jadi titik awal kamu buat mulai bisnis dengan lebih bijak, lebih rapi, dan lebih siap menghadapi perubahan. Karena dalam dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya.